Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kebilau Channel. Tanaman kacang panjang dapat tumbuh di mana saja asalkan kebutuhan air di dalam tanah terpenuhi dengan baik dan tidak berlebihan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari penanaman kacang panjang sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah cara menanam kacang panjang harus sesuai dengan kebutuhan agar hasilnya bisa sesuai harapan. Sebelum menanam kacang panjang, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengolahan tanah dengan cara membersihkan lahan dari rumput liar, mencangkul hingga tanah menjadi gembur. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bedengan dengan ukuran 60 sampai 80 cm, jarak antar bedengan 30 cm dan tinggi bedengan 30 cm. Waktu tanam yang baik adalah akhir musim kemarau atau di awal musim hujan, tetapi dapat saja sepanjang musim asalkan air tanahnya memadai. Kemudian benih dimasukkan ke dalam lubang tanam sebanyak 2 biji, tutup dengan tanah. Benih kacang panjang akan tumbuh 3-5 hari setelah tanam dan dilakukan penyulaman apabila benih yang ditanam tidak tumbuh. Kemudian dilakukan dengan pemasangan ajir. Fungsi ajir itu sendiri adalah untuk tempat rambatan tanaman kacang agar mudah dilakukan pemanenan. Sebaiknya penanaman ajir dilakukan saat tanaman kacang masih kecil agar tidak melukai akar tanaman kacang itu sendiri. Ajir bisa terbuat dari kayu ataupun bambu. Di kebun kacang yang ada ini menggunakan ajir kayu yang berukuran 4 cm x 4 cm yang dipadukan dengan pemasangan benang untuk mengurangi pemakaian kayu ajir itu sendiri. Perawatan kacang panjang adalah dengan melakukan pemupukan secara rutin dengan cara diencerkan kemudian disiramkan ke tanaman kacang. Kemudian ada lagi pengendalian hama penyakit, kita menggunakan pestisida. Karena tanaman kacang panjang ini menggunakan mulsa, maka manfaat mulsa itu juga akan mengurangi pertumbuhan gulma, jadi meringankan pekerjaan kita dalam perawatan tanaman kacang panjang itu. Sebagai informasi, manfaat mulsa itu sendiri adalah yang pertama itu menjaga kelembaban tanah di sekitar tanaman kacang panjang ini, kemudian mengurangi tenaga kerja untuk membersihkan lahan dari gulma, karena dengan adanya mulsa ini akan menghambat pertumbuhan gulma itu sendiri. Penyiraman tanaman kacang panjang ini adalah menggunakan irigasi tetes dengan cara memasang grep yang ada di bawah mulsa, sehingga untuk melakukan penyiraman petani cukup menghidupkan mesin selama 1 jam sehingga tanaman kacang panjang 1 hektar ini cukup tersiram semua. Dari luas tanaman kacang panjang ini 1 hektar ini cukup dengan tenaga kerja 2 orang saja. Dalam hal pengendalian penyakit tanaman kacang panjang, karena kacang panjang ini biasanya rentan terhadap hama ulat, lalat bibit, apit, ulat tanah, dan kutu kebul. Pembersihan gulma itu sangat penting dilakukan karena rumput merupakan tanaman inang bagi hama tanaman kacang panjang itu sendiri. Ini adalah gambar grep yang dipasang di bawah mulsa. Hama tanaman kacang panjang ini aktifnya di malam hari, jadi dianjurkan untuk penyemprotan hama tanaman kacang panjang ini dilakukan pada sore hari, karena pada siang hari hama kacang panjang ini akan bersembunyi di bawah daun ataupun di rumput yang ada di sekitar tanaman kacang panjang. Sebagai pencegahan hama penyakit tanaman kacang ini sudah dilakukan penyemprotan dengan pestisida 1 kali. Sebagai informasi, kacang panjang juga memiliki segudang manfaat dengan harganya yang cukup terjangkau. Hal inilah yang menyebabkan permintaan kacang panjang di pasaran cukup besar, terutama di Indonesia.
Mengkonsumsi sayuran sebagai menu harian memang bisa membawa dampak positif bagi kesehatan. Menurut Journal of Clinical Hypertension, sayuran kaya akan serat sehingga bisa membantu mengurangi risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Kacang panjang bisa diolah ke berbagai menu masakan seperti tumis atau dijadikan sebagai lalapan segar. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan komennya.